Mereka terjajah, ditindas, bahkan tidak dihargai oleh hak asasinya. Beda, ya. Disinilah perlunya maka Abu Bakar As-Siddiq mengadakan perluasan bagaimana Islam nanti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 10 yang saya banggakan. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masalah SKI, dan hari ini kita membuat atau mencari judul perluasan wilayah Islam oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar bisa mengkondisikan keamanan di daerah wilayah Arab, ingin dia untuk bagaimana Islam menjadi rahmatil alamin, tidak hanya di Arab, tapi ke daerah-daerah luar Arab, karena di sana masih butuh tentang sinar Islam. Karena agama atau penguasa non-Muslim itu beda dengan penguasa Muslim. Ini dirasakan orang-orang daerah jajahan Romawi dan orang-orang Byzantium. Mereka terjajah, ditindas, bahkan tidak dihargai oleh hak asasinya. Beda, ya. Disinilah perlunya maka Abu Bakar As-Siddiq mengadakan perluasan bagaimana Islam nanti bisa diterapkan ajarannya di seluruh bumi Arab terutama dan sekitarnya. Maka dia menekankan untuk bagaimana nanti mencari daerah dakwah baru, daerah penyebar Islam baru kepada para tentara Islam atau para dai. Dia memberi doktrin, memberi pelajaran, memberi semacam strategi. Satu, dia berpesan kepada para tentara atau komandan yang nanti diterjunkan di lapangan. Dia satu adalah nanti para masyarakat atau para penduduk diajak untuk meluk Islam dahulu, yang pertama. Jadi agar nanti dapat perlindungan jiwa dan hartanya. Jadi yang pertama dia dakwah dulu, dia masuk Islam, berbagai pengetahuan, berbagai dasar keislaman. Kalau dia sudah mau, oke lah, bagus. Langkah kedua, kalau dia ada sedikit yang masih ragu misalnya, sehingga dia tidak bisa langsung memeluk Islam, karena memang Islam itu baru bagi mereka dan cukup berbeda dengan agama mereka sebelumnya, itu dia cukup membayar jizya atau perlindungan yang sangat ringan, pajak istilahnya. Kalau dia tidak mau masuk Islam, kamu jangan ganggu, jangan merusak Islam, dan kamu untuk amannya atau tidak nanti disakiti orang Islam, kamu saya suruh bayar pajak perlindungan agar kamu tetap aman. Kalau kamu masuk Islam, tidak akan bayar pajak. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu harus bayar pajak ringan untuk perlindungan harta dan jiwamu. Yang kedua, jadi dia diwanti-wanti para tentara yang diterjunkan di lapangan itu seperti itu. Yang ketiga adalah apabila dengan jalan damai tidak mau, maka mereka akan diperangi. Artinya benar-benar dia itu menentang Islam. Karena Islam datang dengan begitu baik, dengan begitu damai dan penuh suatu sinar kehidupan yang bisa mendamaikan pola hidup mereka dan bahkan membawa kesejahteraan mereka. Kok tidak mau? Dan bahkan dia hidup menjajah. Padahal menjajah kan tidak bagus atau menindas orang lain. Islam bukan menjajah, tapi mengajak bagaimana kita hidup itu dengan alam yang baru, menghargai satu sama lain, fakir miskin yang tidak punya dihargai, bukan seperti bangsa-bangsa lain berbeda. Ada tolong menolong, toleransi dan sebagainya. Kalau diajak tidak mau, ya bagaimana? Jangan terakhir diperangi. Maka setelah ada beberapa hal yang menjadi nilai positif
artinya dia mau masuk Islam. Tapi ada juga yang memang harus dihadapi dengan sesuatu kekuatan yang agar nantinya itu benar-benar bisa Islam bisa diterima di sana. Bahkan misalkan di daerah-daerah yang menjadi basis besar orang-orang Muslim, yaitu daerah Persia dan Bizantium. Ya. Persia misalnya di daerah Suriah misalnya, Irak bagian barat, kemudian di bagian utara Jazirah Arab. Menjadi kekuasaan Persia. Kemudian di Bizantium, di Romawi Timur, ya, ini juga ada basis orang-orang Kristen di sana. Ya. Kemudian bukan mengirimkan panglima, artinya komandan perangnya satu kali bin Abi Thalib, kemudian Musanah bin Harisah untuk nanti terjunkan di daerah tersebut. Ya. Dan setelah berjalan, karena ini jauh, ada sampai 18 hari untuk menempuh perjalanan itu, sampai sana ada daerah-daerah langsung takluk seperti Ambar, kemudian Jandal, kemudian Faras dan Hirah dan Ambar itu. Ada yang seperti itu dia langsung bisa menerima Islam dengan beberapa penilaian bahwa ternyata Islam mampu memberikan kehidupan baru bagi mereka yang selama ini banyak konflik di antara mereka. Kemudian ada beberapa hal, ada beberapa daerah-daerah yang memang tidak mau. Ya. Maka Abu Bakar segera untuk melancarkan bagaimana tetap agar nanti daerah-daerah yang dipusatkan untuk diislamkan bisa benar-benar tercapai. Ternyata daerah-daerah tersebut ada daerah-daerah yang memang menjadi pusat pemerintahan orang-orang Bizantium dan orang-orang Islam. Di Damaskus di Suriah. Jadi menjadi pusat pemerintahan besar yang harus dihadapi orang-orang Islam. Maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid dan mengutus Musanah. Tetapi tidak hanya itu, bagaimana nanti sekali melangkah dan sekali bisa berhasil untuk menguasai Damaskus, untuk menguasai orang Bizantium, Abu Bakar membuat lapisan-lapisan tentara, yaitu di Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan komandannya, di Palestina Amr bin As, dan di Yordania Surabil bin Hasanah, dan di Hims Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan lapis-lapisan inilah diharapkan nanti benar-benar pasukan ini kuat gitu loh untuk mengatasi Damaskus. Dan tercatat bahwa jumlah ini tidak relevan dengan kekuatan musuh. Gitu. Dari pasukan Islam 18.000, kemudian pasukan musuh 40.000. Artinya 1/13. Kita bisa bayangkan kalau perang satu musuh orang 13 diharapkan bisa menang. Dari matematika, kalau tidak kekuatan jiwanya benar-benar seorang mujahid akan tumbang. Tetapi bagaimana kekuatan dia dengan kecanggihan pola-pola perang dan strategi di lapangan, alhamdulillah setelah dia di Yarmuk itu, di pinggiran Yarmuk, bertemu di sana. Bagaimana nanti strategi yang dia miliki untuk bisa mengalahkan musuh. Dan di Yarmuk ternyata menang. Karena kekuatan daya juang dan kekuatan mereka untuk bertempur memang hebat sekali. Khalid bin Walid terutama yang punya strategi perang yang hebat itu. Dan dia menang dalam strategi itu, dan di sini pertempuran ternyata kaum muslimin mampu mengatasi orang Bizantium di daerah tanah Arab atau Damaskus. Jadi ini suatu pola-pola bagaimana orang-orang Islam itu mengatasi begitu besar dalam perang di Yarmuk. Maka Abu Bakar tetap mengutus orang-orang komandan yang begitu jitu dalam sejarah itu, sehingga tidak hanya jitu tapi lapis-lapis perang itu pas itu tidak utamakan. Ini alhamdulillah kita pertempuran dengan orang Islam, dan sampai sekarang pun
سلام أيا غاية العاشقين إلها لحبي وما أدعي تقدست من مرأة في الوجود.